Yang pertama, pentingnya sebuah strategi besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan. Kita perlu melakukan sebuah koreksi besar, mestinya ada corrective action agar ada sebuah terobosan. Ada sesuatu yang besar yang baru yang harus kita lakukan sehingga pengelolaan hutan kita ini lebih baik. Jangan kita berpikir rutinitas, jangan kita berpikir linier, berpikir monoton, tidak pernah membuat terobosan-terobosan sehingga dalam sekian tahun ini, mohon maaf, pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang monoton, yang rutinitas, yang tidak ada pembaharuan-pembaharuan di situ. Oleh sebab itu, dalam Rakernas ini, rumuskan pemikiran-pemikiran baru agar pengelolaan hutan kita ini betul-betul sebuah pengelolaan hutan yang secara konsisten nantinya bisa kita kerjakan terus-menerus dan memberikan hasil yang baik. Saya ingin memberikan contoh misalnya Swedia, Finlandia, ekonominya berjalan hampir 70-80% berasal dari pengelolaan hutan yang baik. Saya kira kita tidak usah sulit-sulit, udahlah di-copy, nanti disesuaikan dengan keadaan hutan di negara kita. Tapi bahwa pengelolaan yang sudah beratus tahun itu baik, itu yang harus kita contoh, kita jadikan sampel, kirim dari Kementerian LHK untuk melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan itu bisa berjalan bersama-sama. Ekonominya dapat, lingkungannya juga dapat. Jangan, ini harus dihentikan. Jangan lagi ada program-program atau rencana-rencana yang orientasinya proyek. Sudah hentikan itu. Hentikan. Arahnya fokus, konsentrasi, daerahnya dilokalisir, tapi bisa menjadikan contoh. Nanti yang lain-lain tidak tiru-tiru. Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek. Kita belak-belakan saja. Kalau saya mau buka satu persatu nanti rame, udah. Tapi saudara tahu semuanya apa yang saya maksudkan. Dibutuhkan jiwa-jiwa mulia, para rimbawan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkret, persoalan-persoalan real yang ada di lapangan. Dengan sebuah etos kerja yang baik, sehingga mana yang dilindungi, mana yang diproteksi itu jelas, mana yang dipakai untuk konsesi, mana yang dipakai untuk hutan sosial, betul-betul jelas. Kalau yang namanya taman nasional yang perlu dilindungi, ya lindungi secara baik. Jangan hanya namanya taman nasional, tapi digerogoti sedikit-sedikit, gerogoti, tahu-tahu udah ratusan ribuan hektar kita biarkan. Jangan ini terus-teruskan seperti itu. Nanti dalam forum tertutup akan saya buka semuanya. Kalau pengen saya buka.
Saya kan dari dalam, saya ngerti benar. Corrective action itu baik berupa perizinan yang pertama. Betul-betul diurus yang namanya perizinan. Jangan asal orang datang diberi, orang datang diberi, orang datang diberi. Sudah itu stop, saya ingatkan ini stop. Ini kawan-kawan saya semua, rekan-rekan saya semua, tapi kalau nggak stop hati-hati. Yang kedua, yang berkaitan dengan gambut. Ini corrective action kita memang harus betul-betul kita rubah betul. Masalah moratorium gambut, masalah pelestarian gambut betul-betul lapangannya dilihat betul. Saya sangat senang bahwa sekarang sudah ada BRG dan lapangannya betul-betul sekarang ini kita lihat sudah sedikit hasil sudah kelihatan. Tapi saya ingin konkret hasil yang besar dan menjaga hutan-hutan primer kita. Jangan sampai hutan itu tidak memberikan apa-apa terhadap rakyat. Tadi kembali lagi, kenapa negara lain di Swedia, di Finland, hutannya bisa memakmurkan rakyatnya? Kenapa kita tidak? Coba lihat, saya belak-belakan. Hutan jati kita, perhutani kita, memberi manfaat pada lingkungan. Saya harus ngomong apa adanya, di lingkungan hutan-hutan jati justru yang banyak kemiskinan. Benar? Benar? Jawabnya takut-takut. Belak-belakan saja, benar enggak? Itu yang harus dikoreksi besar-besaran. Hutan jati itu berikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lingkungan itu. Saudara nggak usah ngomong karena tahu saudara yang harus lakukan untuk apa, saudara tahu semuanya. Ya, dikenalkan dulu Bapak, kenalkan. Ya, nama saya Alex Y. Simon. Panggilannya? Panggilnya Alex. Pak Alex ya, Pak Alex. Ya. Pak Alex dari mana ini? Saya dari Papua Jayapura. Jayapura. Kampung Revang Waib, distrik Nimbokrang. Oh. Apa yang dilakukan Pak Alex? Setiap hari. Kalau dapat Kalpataru ini yang dilakukan apa? Setiap hari saya merawat hutan dan semua habitat yang ada di hutan. Merawat hutan dan habitat. Ya. Apa itu? Pekerjaan konkretnya apa? Pekerjaan jelasnya apa? Merawat itu apa? Terutama saya ngawasi burung cendrawasih. Mengawasi? Burung cendrawasih. Diawasi gimana itu maksudnya? Saya lihat tahu tempat mainnya, tempat pakannya. Terus? Supaya orang datang bisa melihat cendrawasih itu. Oh. Sehingga orang-orang Indonesia umumnya belum tahu cendrawasih itu beberapa jenis. Jadi cendrawasih itu banyak, bukan yang kuning saja. Dan itu yang sedang kita data supaya generasi bisa melihat kekayaan alam Indonesia itu. Jadi sudah apa? Kalau saya mau ke mana tadi? Revang Waib, Jayapura, Papua. Jayapura. Dari Jayapura berapa sih ke desanya Pak Alex? 1,5 jam Bapak. 1,5 jam pakai mobil. Oke, kalau saya ke sana ditunjukkan apa? Cendrawasih 12 antene hanya 15 menit Bapak jalan. 15 menit jalan sudah bisa ketemu cendrawasih. Ya. Berapa banyak? Kami punya ada 7 jenis di dalam lokasi 19 hektar itu. Jadi apa? Kalau ke sana pasti lihat. Pasti lihat. Pasti lihat. Itu liar ya? Itu liar. Dan dari itu kami bikin kelompok Isyo Hills. Kami bikin mama-mama noken punya karya. Hari ini saya ada pakai. Kami membangun sekolah alam untuk masyarakat lokal untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa daerah yang sudah mulai hilang. Berarti bukan urusan cendrawasih saja dong? Bukan urusan cendrawasih aja Bapak. Apa pesannya Pak Alex ke pecinta lingkungan? Pesan saya, teman-teman semua, kita karena hutan itu adalah harta kita.
yang harus kita jaga dan kita lindungi. Supaya pakan burung itu tidak habis. Karena satu kayu saja atau kayu besi itu rubuh, maka pakan burung itu akan hilang. Banyak hal yang kita hilangkan. Karena itu kekayaan negeri ini. Untuk kita jaga bersama, kita lindungi bersama semua stakeholder yang ada di negeri ini. Sudah. Terima kasih Pak Alex. Ini yang terakhir tadi yang bagus sudah. Semuanya harus ingat-ingat. Sudah. Terima kasih. Silakan. Selfie Pak, izin Pak. Salam alumni Pak. Salam alumni Pak.